Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abinaya Aziz Wibowo dari kelas 11 IPS 4 absen 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh konflik dan kekerasan. Contoh konflik yang saya ambil berdasarkan kejadian nyata yang terjadi di lingkungan sekitar saya, yaitu konflik antar warga mengenai program rukun tetangga yang tidak sesuai dengan kondisi warga. Ketua RT yang baru saja terpilih memiliki program yang bertujuan untuk mensejahterakan warganya, yaitu dengan membentuk program iuran warga. Namun, jumlah iuran yang dipungut lebih besar daripada jumlah iuran sebelumnya. Tujuannya untuk mempermudah pelaksanaan program-program warga selanjutnya. Namun hal ini mendapatkan penolakan dari para warga. Karena menurut warga, hal ini memberatkan. Penyebabnya mayoritas warga yang berstatus sebagai pensiunan, sehingga mereka tidak mendapatkan penghasilan lebih. Dan akan lebih memberatkan jika jumlah iuran yang dipungut lebih besar. Faktor penyebab konflik. Konflik yang terjadi dapat kita simpulkan bahwa faktor penyebabnya adalah situasi yang saling bertolak belakang atau kesenjangan dan ketidaksamaan status. Teori konflik. Konflik yang terjadi dapat dikategorikan ke dalam teori konflik psikodinamika, yaitu konflik yang terjadi akibat ketidaksesuaian dorongan atau ide pada diri individu dengan nilai-nilai atau keadaan di masyarakatnya. Bentuk konflik. Konflik ini termasuk ke dalam bentuk konflik yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu Mayor Pollak. Dalam pendapatnya, konflik ini termasuk ke dalam konflik intern dalam kelompok. Karena konflik ini hanya melibatkan ketua dan warga RT itu saja. Akomodasi yang tepat dalam konflik ini. Akomodasi yang tepat adalah dengan melakukan musyawarah bersama dan memutuskan keputusan yang dapat diterima atau disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penyelesaian konflik yang tepat menurut Nofri Susan. Strategi penyelesaian konflik yang tepat menurut Nofri Susan dalam konflik ini adalah problem solving, yaitu dengan bekerja sama dalam bentuk musyawarah atau diskusi untuk menyelesaikan permasalahan. Positif dan negatif. Dampak positif dari konflik ini adalah warga menjadi semakin lebih akrab dan saling mempercayai satu sama lain. Hal ini dikarenakan penyelesaian konflik semacam ini harus diselesaikan dengan cara musyawarah atau diskusi bersama-sama. Dampak negatif. Apabila penyebab konflik ini diputuskan oleh satu pihak tanpa memperhatikan keadaan dan kondisi masyarakat, maka akan menimbulkan konflik baru dan memperparah konflik awal. Kekerasan. Contoh kekerasan yang saya ambil bersumber dari surat kabar atau berita, yaitu wallipop.detik.com dengan judul Kisah Tragis Istri Dibunuh Suami Karena Tolak Berhenti Kerja dan Menjadi Ibu Rumah Tangga. Teori dan faktor penyebab kekerasan. Dari kekerasan yang terjadi, kekerasan tersebut termasuk ke dalam teori spiral kekerasan. Hal ini disebabkan karena kondisi kehidupan keluarga tersebut di bawah standar layak kehidupan manusia atau tidak berkecukupan. Bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan yang sesuai dengan berita yang saya kutip adalah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Karena melibatkan anggota keluarga, yaitu suami dan istri. Akomodasi yang tepat. Akomodasi yang tepat untuk permasalahan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah
memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua adalah berdiskusi tentang kesepakatan dalam keluarga untuk mencari solusi dari permasalahan tanpa adanya kekerasan. Yang ketiga, mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan dan kemampuan anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Strategi penyelesaian menurut Nofri Susan dari masalah kekerasan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara integrating atau berupaya mengintegrasikan kepentingan satu sama lain. Hal ini sangat diperlukan dalam sebuah keluarga karena seharusnya kepala keluarga tidak mengambil keputusan secara sepihak, harus dengan pertimbangan seluruh anggota keluarga lainnya. Dampak positif dan negatif. Dampak positif: jika kita melihat dari sudut pandang permasalahan atau kekerasan yang terjadi, maka kita tidak akan menemukan dampak positifnya. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang pembelajaran, maka dapat kita jadikan pelajaran bahwa kekerasan dalam keluarga tidak akan ada baiknya. Justru akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar, bahkan hingga ke perceraian atau perpisahan. Dampak negatif. Dampak negatif dari permasalahan ini sudahlah sangat jelas, karena sampai menimbulkan korban atau penghilangan nyawa seseorang. Dari hal ini juga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lebih besar lagi. Contohnya adalah terjerat oleh hukum pidana dan timbulnya trauma bagi anggota keluarga. Itulah tadi penjelasan mengenai contoh konflik dan contoh kekerasan yang saya ambil. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata atau materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.